Halo teman-teman, di video kali ini kita akan coba melanjutkan tutorial Kotlin Object Oriented Programming kita atau Kotlin OOP. Sekarang kita akan masuk ke dalam Visibility Modifiers di Kotlin. Jadi secara singkat itu, Visibility Modifier adalah pembatasan hak akses pada tiap properti ataupun function ataupun hal lain yang terdapat dalam sebuah kelas pada bahasa pemrograman Kotlin. Nggak di Kotlin aja sih, di hampir semua bahasa pemrograman, karena aku belum nyoba semua bahasa pemrograman lah ya, tapi pasti ada yang namanya pembatasan hak akses untuk membantu para programmer itu mencapai atau mendapatkan properti yang mereka inginkan ataupun properti yang memang harus dibatasi lingkup aksesnya gitu, baik untuk keamanan ataupun untuk kemudahan dalam pengembangan aplikasi. Oke, jadi ada 4 visibility modifier yang ada di Kotlin. Pertama itu ada public. Ini adalah cakupannya yang paling luas, di mana properti ataupun function yang bersifat public dapat diakses dari semua kelas ataupun dari semua modul manapun dalam satu project. Jadi cakupannya sangat luas di Kotlin, atau yang paling luas di Kotlin ini. Kemudian ada private atau private. Ini cakupannya paling sempit, jadi dia tuh hanya terbatas pada sebuah kelas saja, atau pada scope yang sama, dia hanya bisa diakses di situ. Tapi kalau diakses di luar itu, misalnya di kelas lain ataupun di modul lain, dia nggak bisa diakses. Kemudian ada protected. Ini sebenarnya mirip sama si private, cuman dia tuh hanya pada lingkup modulnya aja. Jadi kalaupun di dalam sebuah kelas ada sebuah property ataupun sebuah function yang bernilai protected, maka dia bisa diakses dengan cara menginheritance atau membuat penurunan dari kelas itu. Nanti akan kita bahas di video berikutnya tentang inheritance di Kotlin. Baru fungsi atau property itu bisa diakses dengan menggunakan fungsi itu protected tadi ya, bukan fungsi sih, visibility itu. Pokoknya harus di-inherit dulu atau dibikin objek, nanti baru dia bisa mengakses fungsi dalamnya, karena ada hubungannya gitu lah ya, ada darah hubungannya gitu. Kemudian ada internal. Ini adalah tipe baru yang dikenalkan di Kotlin. Ini hanya terbatas pada sebuah modul aja. Ini jujur aku kurang paham sih internal itu gimana, karena jarang pakai sih. Kalau internal yang paling sering itu public, private, sama protected biasanya. Nah, untuk protected ini ada catatan, ini khusus digunakan untuk kelas interface ya. Jadi kalau mau bikin protected itu harus interface, ataupun nanti kalau di IntelliJ IDE itu harus open class dulu. Nanti mungkin kita jelaskan tentang interface di kesempatan yang lain kalau memang ada waktunya gitu. Nah, ini adalah contoh dari visibility public ya. Jadi kalau public itu, jadi gini, fungsi ataupun properti di Kotlin itu kalau kita nggak mendefinisikan fungsi dari awal, tipe visibility dari awal, misalnya gini ya, bentar tak ambil ini. Nah, misalnya ini font it, secara default dia akan bernilai public di Kotlin seperti itu, nggak harus dituliskan dari awal kalau public. Jadi public itu sebuah visibility yang default yang dibawakan oleh Kotlin kalau kita nggak mendefinisikannya dari awal. Tapi kalau misalnya kita mendefinisikannya protected, maka dia akan menjadi protected gitu. Nah, karena ini public, maka dia bisa diakses di seluruh fungsi ataupun modul manapun. Misalnya di sini kita bikin objek, dan dia akan bisa mengakses fungsi it, dimana it itu bagian dari animal gitu. Tapi kalau kita coba untuk membuatnya sebuah private konstruktornya, kita udah bikin video konstruktor di video sebelum ini lah ya, maka si name ini nggak bisa diakses karena dia bersifat private, hanya bisa diakses oleh kelas animal ini aja gitu. Nah, kemudian ada yang namanya private. Ini sebuah property visibility yang paling sempit lingkupnya, karena dia tuh hanya bisa diakses melalui kelas yang sama. Jadi kalau kita membuat sebuah objek dari animal,
Terus kita coba mengakses properti dalamnya, dia nggak bisa karena dia kan private ya. Akan ada error cannot access name, it is private in animal. Maka kita harus membuat sebuah public. Nah, di private itu ada cara sih, satu-satunya cara yang aku temuin untuk mengakses properti atau function di dalam visibility modifier private di Kotlin itu menggunakan function getter dan setter. Jadi kita pakai fungsi ini, baru kita masuk ke sini. Jadi kita panggil fungsi get atau set di sini. Nanti returnnya berupa konstruktor yang baik, konstruktor ataupun function yang merupakan bagian dari kelas private ini, gitu. Contohnya gini, ini ada kelas animal, ya kan? Ini ada konstruktornya, terus ini ada function get dan set. Ini namanya bebas sih, bebas kamu mau bikin nama aja. Tapi kan kalau get itu berarti dia mendapatkan sebuah data, kalau set maka dia akan merubah sebuah data. Misalnya kita bikin variable meo animal, terus kita akan membuat objek atau ya buat objek. Kita coba print name, kita coba tuliskan di sini meo animal, dan kita masukkan get name. Get name ini akan return ke constructor name, baru ini akan bisa dicetak. Kita akan mendapatkan data name melalui function get-nya. Nah, untuk setnya kita harus membuat konstruktornya, kemudian baru kita set variable name menggunakan isi dari variable yang baru. Coba gini nama baru, terus kita coba bikin panggil variable meo animal dan panggil function setName, kita masukin namanya baru Cemplin, maka dia akan merubah. Kalau kita print di sini dia akan berubah yang darinya itu kosong jadi get name-nya Cemplin, gitu. Nah, ini ada protected. Nah, tadi udah dijelasin di awal dikit lah ya, kalau protected itu harus interface, tapi kalau di sini kita menggunakan open, gitu, untuk membuat ini bisa menjadi protected. Nah, karena protected maka dia harus inheritance ya. Ini kan objek ya, bukan inherit ya, maka dia nggak bisa diakses. Sama mirip sama private, cuman kalau private kan di inherit juga nggak bisa juga, gitu. Nah, ini ada internal sih jujur agak sering agak itu ya, jarang dipakai. Kalau aku sih seringnya tadi private, public, sama protected kalau di Android Studio. Internal ini hanya bisa diakses dalam modul yang sama. Jadi karena ini modulnya sama ya kan, masih sama-sama di satu modul, maka dia bisa mengakses variabel ataupun konstruktor di dalam kelas itu. Oke, kita coba praktek ya di sini, apa namanya, IntelliJ IDE-nya. Kita coba bikin kelas baru, namanya itu visibility aja deh, visibility ini. Nah, coba ini di class animal kan, dia tuh ada misalnya variabelnya itu name ya bertipe string, dan ada variabel age bertipe integer. Ini kenapa merah? Oh, karena udah ada kelas animal di sini deh biasanya. Tuh kan, ini coba dihapus aja deh. Meow. Saya ini hapus aja deh, biar nggak bingung. Oke, benar. Oke, coba kita praktek dari yang function dari yang public dulu ya. Misalnya function get name. Nah, di sini dia akan print misalnya namanya adalah
name gitu. Nah, kita coba bikin di sini fungsi baru fun. Sudah, ini satu aja deh fungsinya biar simpel. Nah, ini kan bertipe public ya. Kalau kamu lihat sini bertipe public, ini juga public, maka dia bisa diakses dalam kelas yang sama. Coba kita akses dia di kelas yang berbeda. Kelas apa ya? Biasanya itu main ya kalau buat itu ya. Aku kalau di sini agak bingung deh. Function pakainya, sorry. Bukan class. Kita bikin sini aja. Function main. Apa gini aja, main. Nah, coba kita bikin variable for meow. Dia akan bikin objek dari animal. Kita isikan di sini namanya misalnya Cemplin, terus usianya 2 tahun misalnya gitu. Terus coba kita akses lah ya, println. Kita coba nama kucingku adalah string templating meow titik name. Nah, kan dia public maka bisa diakses di sini walaupun beda kelas ya, beda kelas, beda scope-nya. Kemudian juga bisa kita coba tambahin di sini dan usianya adalah 2 tahun, jadi kita pakai string templating lagi meow titik age tahun gitu. Ini var itu apa? Oh, change to false, di false aja karena nggak diubah. Coba kita running ya, harusnya sih bisa sih. Coba kita running dulu, hasilnya gimana. Ini karena public semua jadi bisa didapatkan gitu. Ini juga ada function ya, coba kita bikin nanti, kita panggil. Jadi meow titik get name. Nah, bisa juga. Ini agak lama di sini ya. Sudah tunggu ya teman-teman ya, ini lumayan lama, jadi ditunggu aja dan nggak akan aku percepat karena males ngetiknya. Ditunggu sampai selesai. Download dulu dong, ya ampun, selin deh. Kalau nggak pernah dibuka tuh gini biasanya, dia tuh download modul yang baru gitu loh. Kan soalnya jarang pakai ini ya, kalau di kantor ngonten juga pakai Android Studio. Paling kalau buat tutorial buat kalian itu sih biasanya pakainya ini. Jadi kita tunggu dulu ya, hampir selesai soalnya itu. 4, 3, 2, 1. Yuk gas. Dah. Bentar, belum. Sorry ya teman-teman ya, ini agak terhambat di sini. Soalnya belum di download yang terbaru, nggak pernah dibuka soalnya. Jadi harap maklum dan harap bersabar. Oke, selanjutnya berarti kalau ini berhasil nanti kita akan coba lanjut bikin konstruktor atau konstruktor ya, visibility modifier yang tipenya itu private ya. Bentar, ini kok lama banget sih, ya ampun. Udah rusak ini videonya. Nah teman-teman, nah udah, nama kucingku adalah Cemplin, usianya 2 tahun sesuai sama yang kita tuliskan di sini gitu. Cemplin 2 tahun gitu ya. Dan function ini coba, ini tadi belum kepanggil soalnya. Nah, namanya adalah Cemplin, ini adalah balikan dari function getName. Ya, oke. Coba kita bikin private aja di sini ya, satu aja. Private gitu. Dia akan merah langsung teman-teman. Tuh. Cannot access name, karena apa? Itu private katanya. Di private di fungsi animal. Caranya gimana? Ya diganti ke public, tapi kalau kita nggak mau ke public, kita bisa menggunakan function get ini bisa dipakai juga sini. Kita ganti aja isinya lah ya. Misalnya dia akan return name gitu. Ini dihapus aja deh. Ini dihapus. Oke. Dan ini nah, pindah ke bawah gimana caranya? Ini
terus kita pindah ke sini biar, nah kita running. Oh sorry, apa ini, name. Oh ya di sini kasih dulu string, string. Running lagi, ini harus dikasih tipenya ya, tadi tipenya unit. Returnnya get name 2 tahun. Return, ini nggak kepanggil ya, ini ya harusnya name-nya kita panggil fungsi ini di dalam println-nya, misalnya gini, println, bisa nggak ya, namanya adalah coba gini, get name. Nah kayaknya bisa kayak gini deh. Coba kita running lagi, lihat hasilnya, dan ya benar, bisa diakses menggunakan function get. Nah terus gimana cara merubahnya bang? Merubahnya tinggal kita menggunakan fungsi set name, misalnya kita mau merubah namanya tuh. Tapi kalau function set ini kita harus mendefinisikan konstruktornya ya. Misalnya apa nih, for jangan deh, name seperti data string gini. Nah langsung aja di sini name sama dengan jangan name, nanti malah bingung, new name gitu. Ini tuliskan aja new name sama dengan name. Gini kah? Oh salah. Kenapa nggak mau dikasih gini, var di sini ke pindah sini, sorry. Kenapa mau ya? Kok gak lupa sih di sini sih? Coba cancel assignment. Oh gini, kayaknya kebalik teman-teman. Name sama dengan new name. Nah, sorry kebalik, nggak lupa. Coba kita rubah di sini ya. Meong, bisa nggak gini? Meong titik set name-nya cemplon, println nama barunya adalah pakai string templating meong titik set name. Oh di sini ngisinya ding, sorry lupa. Ini kita hapus saja, running ulang, dan hasilnya harusnya benar. Unit, benar. Ini kenapa unit jadinya? Wah salah, ini yang salah ya. Run, namanya udah cempin benar, setnya yang salah ini. Oh gini aja deh, gini aja, kita bikin variabel aja di sini, var, terus di sini string. Nggak mau juga ya dia. Type notation, aku tadi lihat ini gimana sih? Saya agak lupa ini kalau di sini, salin deh. Coba set name-nya udah bener gini padahal loh, new name string. Ini adalah sebuah string, tapi kenapa itunya beda ya? Name, new name. Apakah karena nggak ditentuin di sini? Nah, running ulang coba deh. Adalah Kotlin unit. Ada yang tahu nggak? Ini kok ada nggak mau kepanggil? File meong sama dengan animal that nggak bisa ding, lupa. Pakai langsung ya,
male titik set name-nya cemplon. Coba running lagi deh. Masa run aku kenapa bisa? Apa gini? Printlen male set name sama aja ya. Coba kita running ulang. Wah, ini panjang videonya. Kotlin unit. Berarti ini tuh manggil Kotlin unit. Set name-nya unit. Harusnya nggak unit sih, harusnya string. Oke, tapi ada yang salah deh kayaknya. Coba kasih string di sini. Biar tuh ngembalinya string. Mau nggak? Oke. Nggak mau. Kita hapus aja di sininya. Wah, coba ini diakalin dulu ya biar ketemu. Penasaran aku soalnya. For kenapa nggak mau? Oke, ini harusnya coba nanti tak itu dulu ya. Tapi yang penting tuh kita bisa men-setnya menggunakan function set name ini. Name sama dengan new name. New name kan string ya. Oh, pakai kasih ini return new name. Nggak mau. Coba gini deh. Coba running lagi. Kita tambahkan return sama dikasih tipenya. Oh ya benar gini. Oke, jadi sorry teman-teman tadi agak lama ya. Kita kasih return sama tipe dari fungsinya, baru kita bisa set name-nya. Gitu, yeay, ketemu. Belum aku coba soalnya dia agak sedikit terhambat. Oke, habis itu kan private udah, kita coba protected. Kenapa merah? Ya kita hapus semuanya dulu biar tahu. Nah, harus open dulu ya, open class. Terus di sini coba kita hapus semua. File meo. Langsung meo aja. Meo titik. Tuh, karena protected ya nggak usah panggil name langsung. Karena apa? Protected. Tuh. Caranya tuh harus menggunakan ini. Berarti ini harus inherit ke animal. Gini dong berarti dong. Namanya misalnya siapa gitu. Function main. Dia apa? Conflict. Oh, jangan sini deh. Kita bikin class lagi deh. Selagu class cat, dimana dia akan inherit ke animal. Misalnya isinya itu variabel name juga, tapi data string. Jangan gini deh, gini aja di sini. Name string dan sama age integer. Tuliskan aja di sini name sama age. Ini name masuk ke sini ya, age masuk ke sini gitu. Coba kita di sini apa ya, main gitu, bisa nggak? Bisa ya, function main. Cat titik. Oh, berarti langsung masuk di sini. Coba deh, protected gimana sih itunya? Printlen bisa nggak? Oh, nggak bisa. Function main printlen apa nih? Cat titik. Oh, apa kita pakai variabel aja ya? Bentar temen, aku agak lupa deh. Main kan variabel cat. Dia akan init ke animal.
ya kan. Ini masukin aja di sini. Misalnya name-nya Cemplin lagi sama 2 tahun. Apa yang salah? Bentar deh, kita lihat lagi di sini. Namun juga belajar kan ya enggak? Oh sorry, itu objek dong. Oh iya, inheritance itu nanti ya. Sorry, lupa. Namanya misalnya Cemplin lagi dan age-nya 2 tahun. Nah di sini tuh baru sesuai sama di sini lah ya. Greenland, sorry nih, Greenland apa? Sini aja, cat titik. Oh name tetap nggak bisa, age doang. Iya. Name-nya jadi dia tuh cuma terbatas di sini aja yang bisa diakses karena di protected. Ini karena dia sebuah objek, maka dia bisa mengakses fungsi di dalamnya gitu. Coba kalau kita gini tuh nggak bisa nih. Greenland cat titik name tuh nggak bisa protected ya tuh gitu. Tapi kalau edge ya bisa sih. Sorry, apa lagi? Cat titik edge bisa gitu. Ini merah apa? Oh ini hilang. Oke. Terakhir itu apa tadi? Internal ya. Internal jarang dipakai sih. Ini gimana lagi tuh? Internal, coba ganti internal ya. Internal. Ini bisa di remove aja karena kelasnya open harusnya. Kalau internal itu bisa dipakai di satu modul ya tadi ya. Nah, name juga bisa karena dia itu satu modul dengan ini tuh, satu modul gitu. Coba kita running ya. Cemplin 2 tahun, Cemplin bener sih ini. Greenland Cemplin gitu. Oke, mungkin sampai sini ya teman-teman ya. Sorry tadi agak solving problem bareng-bareng, atau bahasa kasarnya itu aku juga agak bingung tadi. Karena nggak kepikiran gitu soalnya sih tadi agak error. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita telah menyelesaikan salah satu kelas visibility modifier di Kotlin sebagai acuan kita dalam menerapkan OOP yang akan kita masukkan ke dalam playlist pemrograman OOP di channel ini. Jadi terima kasih buat teman-teman dan yang udah menonton ini semua. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semangat dan selamat belajar, dan dadah.